Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujat Miko. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Kedudukan dan Pengaturan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Behan Putri Permana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah merupakan sebuah komponen penting yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan produksi pada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Definisi dari sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu definisi SDM secara makro dan juga definisi SDM secara mikro. Definisi SDM secara makro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dari definisi SDM secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja dalam sebuah institusi. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari SDM ini adalah merupakan satu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah perusahaan atau organisasi. Mereka menjadi dasar penggerak, pemikir, dan perencana sebuah perusahaan, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya demi mencapai tujuan. Suatu peran dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sementara itu, fungsi adalah kegunaan suatu hal dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan demikian, peran dan fungsi sangatlah berkaitan, sehingga setiap adanya fungsi maka akan diikuti oleh peranan yang mempengaruhi fungsi tersebut. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen. Secara umum, peran manajemen sumber daya manusia atau MSDM dapat dikelompokkan dalam 3 peran utama, yaitu yang pertama peran administrasi, yang kedua peran operasional, dan yang ketiga peran strategis. Masing-masing peran memiliki fokus atau konsentrasi, rentang waktu, dan jenis kegiatan yang berbeda-beda. Yang pertama ada peran administrasi MSDM. Peran administrasi MSDM lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan. Semua aktivitas dalam organisasi dicatat dan dibuatkan database sehingga pada saat dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dapat dilaporkan secara dengan segera. Dalam hal ini, peran administratif menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga pencatat saja dan tidak memberikan kontribusi sesuai dengan peran yang sebenarnya. Yang kedua, peran operasional MSDM. Peran operasional lebih mengacu pada aktivitas-aktivitas penyelenggaraan dan mempersiapkan kebutuhan organisasi terhadap pegawai tugas pokok MSDM. Dalam hal ini dapat merencanakan perekrutan, penerimaan lamaran, melakukan seleksi, menyusun anggaran gaji, mengadakan pelatihan dan mengembangkan, dan sebagainya. 3. Peran strategis MSDM. Peran strategis menekankan pada kondisi SDM untuk jangka waktu yang panjang guna meningkatkan nilai kompetitif organisasi. Saya akan memaparkan fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Semua hal tersebut dibutuhkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan mencapai tujuan. Yang pertama, staffing atau keanggotaan. Dalam fungsinya untuk mengatur keanggotaan organisasi, manajemen sumber daya manusia memiliki 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan atau planning, penarikan atau recruiting, dan seleksi. Yang kedua, performance of evaluation atau evaluasi kinerja. Fungsi ini meliputi penilaian dan evaluasi terkait kinerja yang diberikan selama periode tertentu. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh sumber daya manusia. Yang ketiga, training dan development atau
pelatihan, dan pengembangan. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah aktivitas untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja dan produktivitas, serta penanaman nilai kedisiplinan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu yang sesuai kualifikasi pekerjaan dan jabatan. Yang keempat, safety dan health atau keselamatan dan kesehatan pekerja. Sebuah manajemen sumber daya manusia wajib memperhatikan keselamatan pekerjanya melalui program yang dijalankan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kegiatan yang tidak diharapkan dan menciptakan suasana aman dan keselamatan di lingkungan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja akan berpengaruh terhadap kestabilitas perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga bertugas melakukan pelatihan khusus mengenai keselamatan kerja dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia. Berikut ini adalah poin-poin dari tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja para karyawan. Yang keempat, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan penghargaan atas semua prestasi kinerja para karyawan. Yang keenam, mengakomodir perbedaan kebutuhan pada setiap individu dalam mengeluarkan pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda Putri dari kelas A. Izin memaparkan materi yang kelima mengenai kedudukan manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia juga sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanage pegawai, sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi dalam mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Beberapa cara untuk mewujudkan kinerja yang baik dapat dicapai dengan melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan pemberian motivasi. Kedudukan manajemen sumber daya manusia pemerintahan merupakan hal yang sangat penting dan bagian integral dalam keberlangsungan mencapai tujuan dan sasaran yang ada di lembaga pemerintahan. Maka untuk mencapai hal tersebut diperlukan sumber daya manusia pemerintahan yang mempunyai peranan yang strategis. Kedudukan manajemen sumber daya pemerintahan tersebut terlihat dalam hal pengelolaan sumber daya manusia pemerintahan yang dilaksanakan oleh pimpinan lembaga pemerintahan, merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, di mana pengelolaan tersebut tidak hanya sebatas pemberdayaan sumber daya manusia pemerintahan saja, namun juga dapat memberikan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan terhadap sumber daya manusia pemerintahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurlena dari kelompok 2. Izin menyampaikan poin 6 tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selain itu, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar bisa melahirkan perubahan sikap yang positif.
Secara manajemen, pengembangan sumber daya sebagai kapital harus terus-menerus dikembangkan, sehingga mampu memberi kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan tepat dinyatakan, hanya dengan pegawai yang tepat yang ditempatkan dalam jabatannya dan memperoleh pelatihan, peralatan, struktur, insentif, dan akuntabilitas untuk bekerja secara efektif, maka sangat mungkin organisasi tersebut akan berhasil. Ada 4 komponen penting dalam pengembangan sumber daya atau kapital manusia, yaitu A. Mengadopsi pendekatan strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. B. Memperoleh dan mengembangkan staf yang sesuai dengan kebutuhan dasar organisasi. C. Mengembangkan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. Dan D. Menjaga terpeliharanya prinsip-prinsip prestasi, merit principles. Dalam konteks reformasi dan reinvensi pemerintahan atau birokrasi, manajemen sumber daya manusia bukan hanya dipandang sebagai salah satu dari komponen reformasi, tetapi merupakan bagian dari perubahan besar pemerintahan. Dengan memandang manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari komponen reformasi, maka reformasi manajemen sumber daya manusia akan menjadi komponen yang sama dan diperlukan untuk reformasi dan reinvensi pemerintahan. Perkembangan serta perubahan masyarakat dan dunia usaha membawa pada kondisi yang makin rumit, kompleks, dan ada kalanya semrawut, sehingga menuntut adanya perubahan pada birokrasi pemerintah. Dalam pandangan Mukherjee dan Misra, perubahan pada lingkungan strategis organisasi mendorong organisasi menetapkan tujuan intens strateginya dan mengharuskannya menetapkan misi organisasi, struktur organisasi, dan nilai-nilai yang mengikutinya. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan kinerja tersebut, maka organisasi harus memiliki orang-orang yang memiliki kompetensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.